Baik, siap semua? Pak Gembala bisa terima kasih. Ya, kita belajar hari ini sudah. Yang ikuti di rumah, siapkan hati baik-baik, serius. Kita mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Tema yang Bapak Gembala pilih sangat jarang dibahas oleh banyak gereja. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, yang tidak setuju nggak apa-apa, saya pun nggak marah. 90 sekian persen gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, 90% jauh lebih banyak bicara tentang uang, perpuluhan, persembahan, hidup diberkati, daripada bicara tentang keluarga. Padahal kalau kita bongkar dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira 70% kira-kira itu bisa lebih. Topik yang terbesar yang tertulis di Alkitab yang dikatakan Tuhan kepada manusia, bukan kepada orang Kristen, kepada manusia, adalah tentang keluarga. Jadi seharusnya gereja Tuhan itu mengikuti pola Alkitab. 70% pengajaran gereja harusnya tentang keluarga. Di luar gereja Pentakosta karismatik, maka gereja-gereja tradisional itu membicarakan dogma dan doktrin itu lebih 90%. Dan sisanya bicara tentang organisasi. Bayangkan 2000 tahun gereja ada di bumi, ternyata setan lebih menang daripada gereja. Kalau kita lihat doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada satu kalimat penting. Jadilah kehendakmu. Nah, terjemahannya salah. Yang betul begini, setelah kalimat jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kalau ada gereja-gereja Katolik Protestan biasanya selalu mengucapkan doa itu dalam ibadah, dalam liturgi mereka. Ganti kata jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu gak jelas. Harus dikatakan jadilah kehendakmu, apa tadi? Supaya bumi jadi seperti surga. Nah, itu permintaan Tuhan Yesus. Saya ingin tanya kepada semua saudara, termasuk yang di rumah boleh jawab. Nanti Eren dan saya operator akan membacakan. Setelah kita tahu permintaan Tuhan Yesus, sederhana, nggak muluk-muluk, supaya bumi jadi seperti surga. Saya tanya kepada saudara, tolong jawab. Fakta, apakah bumi jadi seperti surga? Cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti neraka. Dan terjadi sampai hari ini. Ini menyedihkan. Seharusnya semua gereja di bumi, apapun alirannya, karena hanya gereja yang Tuhan beri tugas supaya bumi jadi seperti surga. Tuhan tidak punya kelompok lain, Tuhan tidak punya institusi lain kecuali gereja. Tapi kita gagal. Berarti tadi bumi jadi seperti neraka. Maka itu saya katakan lagi, setan berhasil. Ayo kita kejar kalimat ini. Ini luar biasa. Bukan cuma dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apa saja, di negara mana saja, istilah seperti surga atau seperti neraka
Tolong jawab. Itu dalam bahasa manusia seringkali diucapkan tentang apa? Kalau nggak seperti surga, ya seperti neraka. Keluarga. Tidak ada lembaga, institusi, kelompok yang lain di dunia ini kalau menanyakan sesuatu tentang surga dan neraka, itu pasti keluarga. Betul atau tidak? Keluargamu seperti surga atau seperti neraka? Ini luar biasa, saudara. Mengapa manusia di dunia ini tak agamanya apa saja, profesinya apa saja, bangsanya apa saja? Kalau mengucapkan kata seperti surga atau seperti neraka, tidak pernah mereka menunjuk mall, pelabuhan, pasar. Lihat atau tidak? Pasti keluarga. Di sini saya melihat Tuhan menaruhkan itu di hati semua manusia. Maaf, saya lebih jauh menanyakan, dan saya harap gak ada yang tersinggung. Menurut saudara, kira-kira berapa persen keluarga pendeta, keluarga orang Kristen itu seperti surga, dan berapa persen yang seperti neraka? Maaf, gak usah dijawab, dalam hati saja. Puluhan tahun saya itu sedih menemukan tidak sedikit, berarti banyak, anak-anak gembala itu ada yang lebih jahat daripada preman di pasar. Mengerti pertanyaan saya ini? Pernah tahu anak-anak pendeta lebih rusak hidupnya? Gak semuanya. Nah, itu saya mencari penyebabnya. Yang salah apa? Nah, papa mama, dengarkan ini. Satu-satunya penyebab, nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak respect, tidak hormat, tidak mau dengar perkataan nasihat papa mamanya, itu cuma satu penyebabnya. Ketika papa mama main sandiwara, kalau di rumah ayah ibu ini hebat kelakuannya, seperti Tom and Jerry. Ada keluarga papa mama suami istri seperti Tom and Jerry? Saya cuma tanya, ada tidak? Ada. Ribut aja hobinya tiap hari. Tapi kalau mau keluar rumah untuk ke gereja, untuk acara-acara resmi, undangan semuanya, ini dua orang ini main sandiwara, sok mesra. Nah, begitu anak-anak lihat bajingan dua orang ini, saya berkata ini bajingan, saudara. Ini yang membuat neraka ada di dunia. Sebelum saya teruskan, supaya saudara makin yakin, satu saja penyebab anak hamba Tuhan tidak mau dengar khotbah papa mamanya sendiri, hanya satu. Yang papa mamanya khotbahkan tidak dilakukan di rumah. Ya. Betul. Dengar. Ketika para pengkhotbah, baik pengkhotbah wanita, pengkhotbah pria, hebat khotbahnya, tetapi tidak dilakukan di rumah, percaya 100% anak-anak hamba Tuhan itu nggak akan respect baik kepada orang tuanya. Yang lebih celaka, mereka nggak bisa respect kepada Tuhan, karena mereka melihat kok hamba Tuhan seperti ini.
tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Nah, sekarang saudara melihat, maka itu ketika anak-anak melihat papa mamanya rajin bertengkar, hari-hari ngomongnya kasar di rumah, tapi kalau di gereja, kayak malaikat. Anak-anak ini enak dan muak pada dua bajingan ini. Jangan tersinggung. Memang ini bajingan di rumah, tapi berjubah hamba Tuhan dan orang Kristen. Saudara dengar. Nah, kalau saudara menyetujui ini, maka kita akan gampang untuk belajar tema ini. Keluarga kuat, gereja kuat. Saya diskusi dengan Pak Gembala 3 hari yang lalu tentang tema ini, tapi kepanjangan kalau ditulis. Kalau gereja kuat, komunitas itu bahagia. Karena apa? Ayo kita lihat Kejadian 1 dan Kejadian 2. Gak usah dibuka dulu ayatnya, saya akan cerita. Di 2 pasal pertama firman Tuhan ini kita akan tahu. Lembaga pertama, kata lembaga itu berbadan hukumnya. Lembaga pertama yang dibuat oleh Tuhan kita bukan negara, bukan pemerintah, bukan lembaga keuangan, bukan lembaga kesehatan. Catat, lembaga pertama yang Yahweh Tuhan ciptakan adalah keluarga. Jauh sebelum ada pemerintah, jauh sebelum ada militer, jauh sebelum ada lembaga ekonomi, jauh sebelum ada lembaga pendidikan, kesehatan dan sejenisnya, maka 2 pasal pertama firman Tuhan kita keluarga. Maka itu saudara, setan itu nggak pernah panik kalau ada sebuah gereja hebat. Catat, setan nggak pernah terpengaruh kalau ada sebuah gereja. Wah, sound systemnya miliar, LED-nya, ya AC-nya, kursinya semua, acaranya luar biasa, yang hadir ribuan. Catat, setan nggak pernah terpengaruh. Karena gereja besar, gereja hebat itu tidak mempengaruhi neraka. Tapi kalau ada keluarga harmonis, nah ini urusan setan, pasti akan dirusak. Tolong perhatikan kalimat ini supaya belum tahu jadi tahu. Mengapa Tuhan jauh lebih suka hadir di keluarga daripada di gereja? Ini penting. Pertengahan 90-an ada satu buku yang karena Tuhan saya tulis dengan hasil rekaman, judulnya Kerajaanmu Bukan Kerajaanku. Lalu yang kedua, Intrik dalam Gereja, hampir bersamaan tahun itu. Saya nggak ngerti kenapa saudara kita di Jogja Andi Offset memilih tema itu, jadi mereka yang pilih tema bukan saya. Salah satu isi kalimat itu, ternyata di kuburan itu sudah nggak ada setan, sebab setan pindah ke gereja semua. Wah, ada 3 pendeta yang kenal saya langsung telepon, bilang, kok begitu kalimatnya? Nah, ada yang tersinggung satu. Saya bilang, apakah di buku itu Koden tulis nama gereja tertentu? Ya tidak. Ya udah, kamu gak usah merasa kalau gereja itu begitu. Apa tulisan saya? Coba, di kuburan atau di gereja yang ada perebutan posisi uang dan macam-macam? Cepat jawab. Di gereja. Itu saya tanya. Oh nggak amin. Jadi seharusnya kita itu jauh lebih takut kalau ke gereja daripada lewat kuburan. Karena ini fakta. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu
kenapa gereja-gereja kecil yang nggak ada saldonya itu lebih aman daripada gereja gede saldonya banyak. Oh nggak amin. Karena setannya banyak. Hanya Yesus yang berkata, uang itu setan. Jadi gereja banyak uangnya, pasti banyak setannya. Itu fakta. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. 3 bulan pertama saya bertengkar habis dengan bendahara. Karena sejak saya belum jadi gembala, saya sudah baca Alkitab. Begitu dapat kesempatan, saya pakai sistem ini. Saldo gereja harus nol supaya dengar kita. Loh gimana kalau ada perlu? Yang minggu diumumkan, saudara, itu selama saya jadi gembala. Sebulan listrik kita sekian, air sekian, kebersihan sekian, fasilitas perbaikan sekian. Kumpulkan uang, nggak usah pakai kesempatan. Bahkan 13 tahun bisa jadi gembala, tidak ada kantong kolekta yang beredar. Gereja saya waktu itu ada 5 pintu, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, 1 pintu masuk. Letakkan kotak pasukan. Yang mau kasih nggak kasih kamu. Saya pakai prinsip di Rasul pasal 6. Saya pilih 7 orang yang saya anggap cukup kaya dan tidak pelit. Kalau yang kaya pelit, saya nggak mau urusan. Susah urusan orang kaya pelit. Katakan amin, saudara. Justru gereja yang ada orang kaya pelit itu setannya dan selalu mengganggu pendetanya. Karena mentang-mentang punya duit yang ngatur pendeta, dan itu pendeta goblok, mau diatur orang kaya, usir pergi dia. Karena orang kaya yang pelit di dalam gereja, dia lebih kejam dari setan. Lebih setan dari setan. Itu uang yang ngatur. Nah, saya pilih 7 orang karena Kisah Jonah berkata ada 7. Nah, 7 orang ini yang selalu siap. Misalnya hari Rabu, tiba-tiba ada berita ada jemaat yang sakit, kemis operasi. Saya kontak yang 7, kumpulkan uang. Nah, saya pakai istilah pinjam. Nanti tunggu hari depan, minggu depan kebaktian kita umumkan. Saudara, hari Kamis yang lalu ada saudara kita yang operasi perlu uang sekian. Nah, persembahan hari itu langsung dihitung oleh bendahara dan timnya sebelum gereja buka, dan uang itu akan dikembalikan kepada 7 orang ini. Ternyata 13 tahun bisa jadi gembala, nggak pernah hitung-hitungan, dan kas selalu nol. Waktu itu belum ada ATM, belum ada bank, hanya Bank Indonesia, ya, Bank Negara, Bank pemerintah. Kami pakai belangko wesel, masih ingat ya? Dulu ya, yang kelahiran tahun 80-an nggak kenal itu belangko wesel. Di kantor gereja saya ada tumpukan belangko wesel. Dan sudah ada nama alamat teman-teman pendeta di semua desa, semua pedalaman pulau yang mana. Begitu hari Minggu sudah selesai urusan kebutuhan minggu yang lewat, ada saldo sekian, bendahara sudah tugasnya. Tolong bagi saldo hari ini. Senin langsung nol lagi. Serius. Bulan ke-6 bendahara beritahu semua majelis, enak ya, saldo nol ini gak pusing. Itu dia. Serius. Begitu ada keperluan di tengah minggu, 7 orang itu dipakai, nggak ada telepon jam ini. Dan luar biasa. Saya nggak ngajak itu Pak Kepala di sini. Oke, lanjut saja. Saudara serius. Ketidakadilan di negara mana saja itu penyebabnya 100% karena orang-orang kaya. Konglomerat itu bisa ngatur pemerintah, dan dengan uangnya mereka bisa merubah hukum. Ini jahat. Sampai hari ini Indonesia rusak gara-gara mereka. Kenapa Jokowi warganya dipilih terus? Ya gara-gara orang kaya. Ngeri. Maka Tuhannya Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Orang kaya. Orang kaya. Maka itu jadi lebih kaya cepat masuk neraka, tahu? Lu sini firman Tuhan kok. Oke, saya lanjutkan tentang Tuhan. Ternyata sumber kerusakan utama dalam keluarga adalah uang. Betul atau salah kalimat? Ketika suami istri
di hari-hari hidupnya hanya bicara uang, berarti mau bicarakan setan. Karena hanya Tuhan Yesus berkata uang itu setan. Nah, lembaga pertama yang dibentuk adalah keluarga. Dan begitu indahnya konsep keluarga itu. Kita lihat ayatnya, Kejadian 2 ayat 8. Luar biasa. Kejadian 2 ayat 8. Nah, ini yang Bapak pikirkan. Ada tidak? Sejak keluarga belum ada, bahkan ketika Yahweh Tuhan berfirman, manusia belum ada. Hei multimedia, kemana kamu? Ayo cepat. Ya, semua tengking timer tapi tidak mati-mati. Maaf ya. Mana? Nah, jadi kalau saya lewat jangan salahkan saya, karena kamu yang terlambat. Nanyakan ayatnya. Ada masalah? Apa dia? Kejadian 2 ayat 8. Oke. Oh, di situ nggak ada. Ya udah, salah sekali. Lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di taman Eden itu Yahweh Elohim menempatkan keluarga yang dibentuknya. Boleh gak saya ganti manusia itu jadi keluarga? Iya. Karena kan Adam dan Hawa suami istri. Saudara, satu ayat ini yang menjelaskan doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu supaya apa tadi? Bumi jadi sama seperti surga. Saya mau tanya, di Indonesia tidak seperti Eropa atau negara-negara Barat yang 4 musim. Ada banyak taman di sana. Kalau di sini sulit karena cuaca. Saya tanya, tiap kali kita mendengar kata taman, ada orang ngomong taman, langsung muncul apa di benak kita? Cepat, ayo, tiap kali mendengar kata taman muncul apa? Apa yang belakang? Indah, apalagi? Sejuk, Ketenangan. Saudara, tiap kali mendengar kata taman, walaupun kita nggak lihat taman itu, dan walaupun kita sedang tidak ada di taman itu, ini yang luar biasa. Mengapa tiap kali kita mendengar kata taman, yang muncul itu indah, manis, segar, nyaman, betul nggak damai? Itu yang muncul. Coba perhatikan kalimat pertama, lalu. Berarti manusia dulu atau taman dulu yang dibuat oleh Yahweh Tuhan? Manusia dulu. Ayo baca baik-baik. Taman dulu. Jadi persiapan. Saya percaya di Palopo masih ada cukup banyak orang-orang bisa bahasa Mandarin. Tolong yang ikuti di rumah juga yang bisa bahasa Mandarin. Temukan dalam Mandarin yang tradisional, bukan yang dimodernkan. Wih, seorang guru bahasa Mandarin tahun berapa itu, 2001 kalau nggak salah, waktu saya khotbah di Sydney. Ternyata dia bukan orang Kristen, tapi hari itu dia diajak temannya, bukan diajak, dia ikut temannya, dan salah jam, sehingga aku nggak mau guru Mandarin harus ikut ke gereja, padahal bukan Kristen. Tapi cara Tuhan. Ketika saya menerangkan tentang taman, nah, guru Mandarin berdiri, angkat tangan, sampai kaget teman saya yang ngajak dia itu. Saya bilang biarin, dia maju. Dia menjelaskan, di situ saya dapat berkat besar. Yang Mandarin tolong saya lupa susunan. Dalam huruf Mandarin aman itu yuan. Cara nulisnya garis kiri dari bawah ke atas
atas. Lalu dari garis atas kiri ke kanan lebih pendek dari yang panjang. Lalu turun lagi satu garis yang sejajar dengan yang kiri. Lalu ditulis 3 huruf. Ada, saya lupa ini. Tolong ya yang bersama dari mulut dulu atau tanah dulu. Huruf ketiga baru 2 huruf Mandarin manusia. Setelah ada 3 huruf ini baru ditutup dari titik kanan bawah ke kiri. Nah, guru Mandarin menjelaskan. Saya baru tahu. Yang bisa Mandarin, mulut dulu atau tanah dulu, saya lupa. Tolong. Mana? Mulut dulu, tanah dulu. Nah, saudara perhatikan. Mulutnya, kenapa? Ada komunikasi dan makan. Kenapa ada tanah untuk hidup? Siapa yang mengelola? 2 manusia, Adam dan taman itu tertutup. Wih, ketika dijelaskan itu, saya bilang, apa engkau luar biasa. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kalau mereka dilahirkan oleh papa mama yang hidup dan tinggal di suasana Taman Eden? Dari anak-anak ini lahir sampai bertumbuh. Jawab. Kira-kira anak-anak ini jadi apa? Kalau mereka sejak dilahirkan sampai mereka menjadi dewasa, hidup tinggal dalam suasana taman. Coba, karena waktu. Bagaimana hidup anak-anak ini akan jadi apa? Ayo jawab dong. Sehat. Apalagi? Genius. Bahagia. Apalagi? Sehat, bahagia, cerdas. Genius. Karena anak-anak ini menikmati kesegaran yang luar biasa. Nah, ini yang dibenci oleh neraka, yaitu taman itu. Saudara, inilah keluarga. Saya lanjutkan dulu. Oh, terima kasih multimedia tangannya mati. Puji Tuhan. Ini yang dirindukan oleh Bapa di surga, taman harmonis. Wih, luar biasa. Itu konsep surga tentang semua keluarga di dunia. Tidak harus keluarga Kristen, pokoknya keluarga. Dan setan marah. Setan gak suka. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya cepat. Ayo. Kebalikannya taman. Kalau bukan taman terus apa? Yang kuat suaranya. Ya, bagi saudara baru kenal saya, ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya. Kalau saya berbagi atau mengajar harus ada interaktif. Saudara ikut jawab, ikut mikir. Apa lawan katanya taman? Semak belukar. Semak belukar. Apalagi yang di belakangnya jawab? Gurun, tandus, gersang. Saya tanya lagi. Setelah ayat ini kita tahu, ini kok temernya nyala lagi. Nanti kan ngaruh. Ya saya terganggu dengan Allah. Kalau duit lumayan. Wah, bisa matikan kayak tadi? Kalau gak saya cepat beli ya. Setengah tidak puji. Setan berhasil merusak. Jangan tertawa berhasil itu kamu. Setan berhasil merubah Taman Eden menjadi padang gurun. Betul atau salah? Ya. Dan itu dimulai di keluarga. Saya akan tekankan satu bagian ini supaya semua kita yang mengikuti online maupun yang ada di sini tahu. Keluarga bagi Tuhan dan bagi kehidupan umat manusia itu jauh lebih penting daripada istana presiden, pemerintah, daripada gedung gereja, ibadah minggu. Keluarga itu jauh lebih penting.
Mengapa? Sebab segala kehidupan itu dimulai dari keluarga. Coba jawab pertanyaan saya. Anak-anak kita akan sehat atau sakit-sakit? Itu penentuannya di rumah. Orang tuanya bagaimana? Saya minta waktu pendek. Tolong ya Bapak Mama, 10 tahun terakhir ini ada berita yang mengerikan. Kaget. Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang terbanyak korban anak-anak di bawah 10 tahun gagal ginjal dan diabetes. Itu angka WHO. Tolong perhatikan, 10 tahun terakhir Indonesia menjadi negara Asia yang korban anak-anak gagal ginjal dan diabetes di bawah 10 tahun itu paling besar. Ngeri loh saudara. Gara-gara apa? Papa mama malas menyediakan sarapan dan makan bawa ke sekolah. Hanya datang ke warung, ambil yang saset, tahu? Yang manis-manis, ya maaf, yang jual snack-snack bertobat itu racun semuanya. Sejenis ciki-ciki semua itu racun untuk anak-anak. Saudara jangan tertawa, ini serius. Saya nggak bisa bayangkan. Dan biasanya anak-anak korban gagal, korban makanan-makanan nggak sehat itu keluarga yang ekonominya lemah. Betul tidak? Bayangkan kalau masih kecil sudah gagal ginjal, gulanya tinggi karena makanan dan minuman yang salah. Tolong perhatikan, berbahagialah anak-anak. Kalau mama mau repot pagi-pagi, berikan yang rebus, pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus, sukun rebus, jangan gorengan. Yang jual minyak saya minta maaf. Lu serius? Tuhan menciptakan tubuh kita itu tidak ada organ yang bisa memecah lemak. Maka itu di kitab Torah, mengapa lemak itu milik Tuhan gak boleh kita makan? Karena liver kita nggak diciptakan untuk memecah lemak. Maka itu banyak penyakit, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah karena lemak ini. Yang masih suka makan jeroan silakan, tapi jangan mati di rumah. Karena itu jahat sekali, hati-hati. Harus berubah. Kalau kita baca surat 3 Yohanes, Tuhan itu mau kita sehat. Baca baik-baik. Tapi mulut kita rakus. Tolong ya mama papa, kasihan anak-anak. Saya sedih sudah. Masih kecil gagal ginjal, diabetesnya tinggi. Banyak gak di Palopo? Coba renungkan hati-hati. Stop. Gula itu racun yang paling berbahaya. Kalau saudara sudah umur 30-an, semua manis, siap-siap mati kan? Serius, gula itu jahat, merusak liver, merusak jantung, mengotori pembuluh darah. Jangan anggap enteng. Memang manis, enak, tak cuma berapa senti di mulut. Tolong ya, yang jual gula saya minta maaf. Kan ini racun semua. Jaga hidup kita. Oke, tolong perhatikan. Awas yang jualan-jualan di depan sekolah di apa, jangan merusak anak. Repot dikit, berbahagialah kita dapat uang, orang pun diberkati. Oke, saya lupa. Nah, setan berhasil membuat Taman Eden, ini pakai istilah Jawa, jadi Taman Eden. Begitu Taman Eden muncul, dimulai siapa? Ya 2 orang Eden ini. Siapa 2 orang Eden ini? Apa? Hobinya bertengkar, rumah gak ada damainya. Yuk berubah. Saudara, jadi lembaga pertama yang menciptakan itu keluarga. Jadi anak-anak kita mau sehat atau sakit-sakitan, itu penentuannya dari rumah.
Anak-anak kita mau jenius bodoh atau bodoh, maaf, di rumah saya beri contoh. Ada orang kaya, ada orang kaya. Masa depan anak-anak dipersiapkan. Asuransi pendidikan sudah sampai doktor. Dipanggilkan guru-guru les waktu masih SD, SMP. Silakan. Dicarikan sekolah termahal. Silakan. Saya tanya. Biasanya papa mama itu bertengkar. Pagi, siang, sore, malam. Jam berapa pagi, siang, sore, malam? Oh, ngawur itu. Nah, biasanya papa mama bertengkar itu jam berapa biasanya? Sebetulnya pura-pura aja bisa bertengkar jam berapa? Jam berapa? Sore ke malam. Jangan anggap enteng, saya sambil bergurau. Malam jamnya anak-anak tidur. Saya tanya, siapa kabar sekolah anak-anak kita? Siapa kabar kita panggil guru-guru les? Tapi kalau hampir tiap malam orang tua bertengkar, anak-anak bisa tidur nyenyak enggak? Jawab, anak-anak bisa tidur nyenyak tidak? Enggak. Terganggu. Jadi ngerti? Anak-anak mau sehat atau sakit-sakitan? Tergantung apa tadi? Papa mama. Papa mama di rumah. Anak-anak mau pandai atau bodoh tergantung cepat di rumah. Begitu pula anak-anak kita akan jadi orang berhasil atau gagal juga di rumah. Maka itu rumah itu pusat kehidupan. Rumah yang benar itu surga di dunia. Kesimpulannya bukan cuma selesai, belum, masih lama, banyak masih banyak. Kesimpulannya membuat dunia jadi seperti neraka dari mana? Dari rumah. Dan sekali lagi saya katakan, setan berhasil. Maaf, kalau ada di antara kita yang sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu, maaf. Tapi waktu kita masih kecil dulu, kita capek karena papa mama kita bertengkar. Dan semua anak-anak yang papa mamanya rajin bertengkar waktu mereka masih kecil, itu gak suka. Tapi aneh, dalam penelitian saya, hampir 90% anak-anak yang gak suka papa mama bertengkar, ternyata waktu mereka jadi papa mama mulai. Itu saya kaget. Kok bisa? Karena contohnya, saudara jangan anggap enteng masalah ini. Anak-anak itu hanya menjadi taman Eden, surga di rumah. Nah, saya bicara masalah rumah. Dalam bahasa asing manapun, saya nggak tahu bahasa. Kalau ini bahasanya apa ya? Kalau Makassar kan Bugis, Makassar. Kalau kok bahasa sukunya apa sama? Ada bahasa khusus? Oh, Bugis ya. Nah, bahasa Bugis juga. Hanya bahasa Indonesia rumah itu rumah. Kita mulai berbahasa Inggris, ada home, ada house. Bahasa Mandarin ada Cia, ada Pangsi. Bahasa Jawa ada griot, ada panggilan. Bahasa Belanda ada huis, ada tas. Bahasa Jerman ada haus, ada hai. Dan semua sama dari bahasa-bahasa ini. A house dengan a home, fangzi dengan jia, beda. Griot dan panggilan itu beda. Menunjuk a house, langsung mikir apa di benak kita? Ayo bangun fisik. A home, inilah taman Eden. Anak-anak tidak perlu rumah mewah. Anak-anak tidak perlu barang-barang mewah. Anak-anak tidak perlu pakaian mahal. Anak-anak tidak perlu mainan-mainan mewah. Anak-anak hanya perlu home.
suasana. Perhatikan, a house itu bisa dibangun dengan berapa kaya orang tua itu, betul? Ya. Tapi a home nggak bisa dibangun dengan uang. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan papa mama. Nah, dari mana saya menemukan rahasia ini? Bertahun-tahun, itu mulai tahun 70-an, karena saya melayani mulai tahun 72. Di semua pesta yang mewah, yang meriah, makanannya, balon-balonnya, lampunya, musiknya, permennya, wah semua. Wih, papa mama senang. Masih ingat? Kalau anak-anak sudah capek, coba renungkan. Saya mendapati tahun 70-an yang lalu. Saya bersyukur Tuhan tunjukkan rahasia. Kalau anak-anak sudah capek di tengah pesta yang masih ramai, yang papa mama masih enjoy, hanya ada satu kata, nggak bisa ditunjukkan kata apa itu. Wih, pintar loh. Nah, itu saya teliti rahasia. Ada apa di balik kata pulang buat anak-anak? Ayo, yang punya pengalaman. Logikanya, kalau anak-anak ini di tengah pesta yang masih ramai, tiba-tiba minta pulang, maksudnya apa namanya? Capek, betul? Di pesta nggak bisa bebas. Jujur jawab, ketika sampai rumah, mereka ngapain? Main. Saya mulai cari penyebabnya. Katanya capek pulang. Sampai rumah kamu main. Biasanya mama papa yang berpesta marah. Nah, saya jadi anak-anak, kalau mama papa marah katakan pergi sendiri, kami di rumah saja. Setuju anak-anak? Anak setuju. Ini luar biasa. Lalu saya mulai mencari kata pulang. Karena Lukas 15 ada kata itu, aku mau pulang. Masih ingat anaknya bilang, aku mau pulang. Kata pulang. Di antara anak-anak saya yang pemusik dan pengubah lagu, ada dua yang mengubah lagu. Satu Bobby Febian, dulu Bobby Wande. Yang kedua Jordan Kurnia. Dua anak saya ini mengubah lagu setelah dengar khotbah saya tentang rumah dan pulang. Ada di YouTube, di Google cari aja. Hari itu Bobby mau pulang dan menunggu taksi di halaman Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Tiba-tiba ada anak-anak kecil, anak jalanan yang merumunin Bobby, panggil-panggil oh, kaget. Saudara, di situ Bobby melihat anak-anak ini rindu pulang. Lalu Bobby bakal akan pulang, dia ngajak anak-anak itu ke warung untuk makan. Anak-anak itu cerita, istilahnya celotehan gitu ya. Di taksi muncul kata pulang. Lalu pulang itu bagus. Jordan Kurniawan mengubah lagu Rumah Hati, ada juga di itu. Cari aja Rumah Hati, dinyanyikan oleh UX Band, vokalisnya Rea Arela. Wih, itu lagu bagus. Saya tanya Jordan, kenapa kamu berubah lagu ini? Ya karena lihat hidup papa mama. Tadi dalam perjalanan, Pak Yaman ada nggak ya? Pak Yaman ada nggak? Karena mau katakan dong. Oh di belakang. Tolong yang di belakang lampunya nyalain lah, gelap itu bikin ngantuk. Tadi saya masuk, saya bentak, gelap sekali gereja ini. Bukan disco. Ada lampu nggak di bawah telepon, nggak ada lebih terang lagi. Nah, tadi Pak Yono dalam perjalanan dari Pangandaran jemput kami. Saya cerita soal anak. Kami nggak punya anak kan. Saudara, di dalam psikologi, tolong ya, kalau
Kalau saudara baca psikologi, salah satu penyebab manusia itu menderita bukan karena nggak makan, bukan karena nggak sekolah. Salah satu penderitaan manusia ketika orang itu nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Renung. Walaupun ada orang punya rumah, maaf, saya punya teman banyak orang kaya. Orang kaya punya banyak rumah, tapi bukan a house, karena investasi. Nah, rumah-rumah orang kaya itu jadi a home untuk membantunya. Oh, amin. Betul? Maka itu berapa banyak suami-suami kalau mau pulang telepon dulu ke anaknya, ke pembantunya, ibu sudah tidur atau belum? Kan aneh. Ayo, ngaku. Kira-kira kenapa? Kalau ada suami mau pulang tunggu istrinya tidur, ngerti sendiri lah, bisa diteruskan. Maka Tuhan kita tanya, rumah kita ini just a house atau sudah a home? Suasana. Ternyata manusia paling bahagia kalau bisa berkata, aku mau pulang. Amin kan sih macam saudara? Pulang. Saudara, pulang itu gak perlu mewah, betul? Nah, ini anak-anak ini saya buktikan. Karena begitu sampai rumah, mereka copoti semua pakaian pesta itu tadi karena gatal buat anak-anak itu. Setuju? Mereka mau bebas, pakai kolor saja sudah cukup. Lompat sana, lompat sini, pulang. Itu ternyata punya nilai yang luar biasa. Nyaman, enak, betul? Maaf ya, ini istilah saja karena saya banyak belajar dari banyak orang. Ya, maaf, semewah-mewahnya toiletnya hotel. Teruskan. Lu ngerti gak maksud saya aja ngomong? Maksudnya apa? Ayo terus. Lebih nyaman toilet sendiri. Lebih nyaman visit di rumah sendiri. Kok gak apa? Loh iya atau tidak? Ini ukur. Maaf. Ini ukurannya loh saudara. Betul? Senyaman-nyamannya kasur hotel, tetap lebih nyaman kasur di rumah. Aneh. Lu ya atau tidak? Kalau enggak, berarti saudara gak pernah punya kata pulang. Kita tidak rumah udah kayak gimana. Nah ini fakta. Maka itu kenapa Lukas 15 ada kata, wah kira aku pulang. Wih, itu luar biasa. Nah pulang inilah aku. Inilah bahasa Jawa panggilan. Beliau itu haus. Wih saudara, luar biasa Tuhan kita. Maka ayo pulang dari sini. Semua kita tanya, berarti rumahku ini sudah house, master house atau sudah house? Tanya anak-anak kita. Mereka lebih senang tinggal dengan kita atau tinggal dengan omnya, tantenya atau oma-omanya. Ini akan menjawab rumah kita itu home atau house. Suasananya nggak perlu barang mewah. Setuju ya? Nah saya kejar terus Roh Kudus taman kita. Jujur, merawat taman itu mudah atau susah? Susah. Repot. Betul? Apalagi di Indonesia negara dua musim ini. Kalau ada orang tanya luar di sini musim negara mau apa? Cuma dua, panas dan sangat panas. Itu musim Indonesia, kalau gampang jawab. Nah, saudara, jadi untuk merawat taman itu susah. Tanya berikut, perlu alat nggak? Jawab, perlu alat tidak? Sangat. Saya menangis waktu Roh Kudus tunjukkan satu-satunya alat yang surga sediakan untuk kita merawat taman itu. Oh, saya lupa satu pertanyaan. Kalau kita baca ayat ini, Tuhan nyuruh kita buat taman atau Tuhan yang buat kita yang merawat? Oh puji Tuhan. Saya bilang kalau saya suruh buat taman, saya bilang susah. Nah Tuhan hanya minta kita merawat, pengelola taman. Dan untuk mengelola taman itu hanya perlu satu alat, namanya mengampuni. Wih, saya nangis hujan tunjukkan mengampuni.
Dan ternyata hadiah terbesar dalam pernikahan setiap manusia. Lagi sekali saya nggak berkata pernikahan Kristen, tidak. Pernikahan semua manusia, surga langsung memberi hadiah terbesar, pengampunan. Pengampunan dalam rumah tangga kita nilainya jauh lebih daripada harta emas 100 kilo, uang sekian triliun. Nah, setan tidak pernah curi sandal jepit. Setan itu pencuri, menurut Yohanes 11:10, yang dicuri ada yang paling berharga. Dan setan tahu barang benda paling berharga dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, hanya satu, pengampunan. Dan ini diincar oleh iblis. Saya nyatakan lagi, setan pun berhasil mencuri pengampunan dari banyak keluarga pendeta, keluarga orang Kristen. Betul atau tidak? Betul. Mengerikan. Begitu suami istri kehilangan pengampunan sekali saja. Istri nggak bisa ngampuni suaminya, suami nggak bisa ngampuni istrinya. Bukan jam berikut, detik berikut, Taman Eden langsung rusak jadi padang tandus. Ngeri. Mungkin saudara ada yang berkata, rumah tangga kamu tenang kok, hampir nggak pernah ribut. Nah, yang paling bisa menjawab itu anak-anak kita. Betul? Bagaimana mau nggak tenang? Suami istri sudah ada komunikasi. Ngomong panjang sama, ngomong pendek sama. Berarti ada nggak suami istri seperti itu? Ngomongnya pendek, nggak tahu di situ. Lu ada nggak, saya tanya kok? Ini rusak rumah tangga seperti ini. Anak-anak jadi bingung. Ini dua orang ini kayak apa? Kalau satu kurang tamu, satu sugar ke dapur. Kalau dari dapur keluar ke kamar, satu keluar ke kebun. Muter aja dua orang. Kamar rumah kecil, kamar cuma dua, yang satu ngantuk-ngantuk, nggak mau masuk kamar, karena di dalam kamar belum tidur. Kok tertawa semua mati berarti. Dan itu banyak terjadi. Ibrani 13 ayat 4. Awas lama lagi kamu ya. Hebat. Juli 87. Saya kaget. Roh Kudus membukakan saya rahasia ayat ini. Oh, sudah bertobat. Puji Tuhan. Makasih ya. Dalam segala hal, arti ada pilihan. Loh, ada pilihan tidak? Terjemahan baru. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saya baca. Dalam segala hal, surah apa? Hormatilah pernikahan. Dan baca. Janganlah mencemarkan, menajiskan, mengotori tempat tidur pernikahan. Ini terjemahan betul. Karena dalam terjemahan lain bahasa Indonesia nggak ada tempat tidur pernikahan. Dalam bahasa Inggris, your marriage bed. Saudara, saya tanya, adakah negara di dunia itu buat sensus tempat tidur rakyatnya? Jawab, saya tanya kok. Nggak ada, itu pemerintah nganggur kali. Sensus penduduk ada, sensus kesejahteraan, kesehatan banyak, sensus ekonomi ada. Tapi sensus tempat tidur nggak ada. Ternyata satu-satunya pemerintah di muka bumi yang mensensus tempat tidur pernikahan itu hanya Yahweh Tuhan kita. Katakan, ada apa dia mensensus? Dan yang disensus tempat tidur kita bukan apa, ukurannya apa, buatan apa. Tidak. Yang disensus najis atau kudus. Kapan najis? Kok yang terjadi? Koma, baca.
Karena orang-orang Sunda dan para pecinta diyakini oleh yang lain. Wih, kita pakai hukum terjemah perjanjian lama. Rahasia ini buat saya berubah. Saya belum menikah waktu itu, tahun 87. Tapi rahasianya ada apa di tempat tidur pernikahan sehingga surga harus mensensus. Saya ajak saudara berpikir di perjanjian lama. Siapa masih ingat? Kalau sebut ya, saya minta jawab yang di rumah juga boleh tulis ya. Apa yang Yahweh Tuhan katakan setiap kali dia hadir di suatu tempat di zaman perjanjian lama? Selalu ada kalimat yang sama sebelum dia memberitahu saudara-saudara kita yang ditemui. Tempat ini kudus. Ini yang kaget saya. Contoh, mengapa Musa bingung ketika pertama kali dia dipanggil untuk melakukan tugas panggilan surga kembali ke Mesir? Panggilannya lewat semak yang menyala api tapi tidak terbakar. Maksudnya begitu Musa mendekat, lepaskan kasutmu, tempat ini kudus. Musa bingung, kudus bagaimana? Ini jalan kami kamu tiap hari berak kencing di sini. Ngerti nggak maksudnya? Kok jadi kudus? Nah, dari ayat-ayat perjanjian lama saya menemukan satu-satunya tempat yang wajib dikuduskan dalam kehidupan gereja Tuhan bukan di mimbar. Ada beberapa gereja yang saya layani, pendetanya punya peraturan naik lepas sepatu. Apa berarti dengan mereka batas suci? Ngapain? Nggak ngerti, nggak apa-apa, lanjut saja. Oke, berarti saudara pun pernah masuk ke sana. Saya bilang percuma Pak. Yang suci itu hati kita, bukan sepatunya, goblok. Enggak amin. Kenapa? Kenapa sepatu nggak ada Tuhan di situ? Maaf loh saudara. Jadi satu-satunya tempat yang surga minta jangan dikotori karena dia hadir, yaitu ranjang tempat tidur pernikahan. Saya kerja lagi. Ingat saya belum menikah. Oke, Tuhan, ngapain kau ingin hadir di tempat tidur orang menikah? Lu boleh gak saya tanya begitu, ngapain? Tuhan lanjutkan. Tempat kudus itu tahta ubi. Jadi kotornya tempat tidur kita sebelum menikah bukan karena kita terlalu sibuk sampai 3 bulan gak cuci spray. Tempatnya, kudusnya, najisnya tempat tidur kita. Ketika ada hilang lagi, ada terserah persundahan dan perjinahan. Maaf, hukum surga saya singkat KUHS. KUHP saya nggak hafal satu. Itu polisi, hakim, jaksa, pengacara. KUHP yang kita undang-undang hukum perkara. Kalau kita undang-undang hukum surga, puji Tuhan saya hafal. Nah, KUHS tentang perzinahan itu keren. Ternyata buat Tuhan berzina itu nggak perlu ketemu orangnya, bahkan nggak perlu meluk, nggak perlu cium, bahkan nggak perlu tempat tidur. Masih kan tahu waris berzina? Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, terus maka kita sudah berzina dengan orang itu, bukan di tempat tidur, tapi di pikiran. Wih, saya takut dengan ayat itu. Coba jawab pertanyaan saya. Saya ngomong, wih Tuhan ngeri. Pendetanya seorang pendeta, jadi pendeta apa? Coba jawab saya tanya. Pendetanya seorang pendeta, jadi pendeta apa? Luar biasa. Jawab pertanyaan saya. Matanya masih bisa kurang ajar? Bisa.
Berarti di ruangan ini ada orang nggak pernah berzina? Awas kamu nggak ngaku. Loh, serius saya berkata. Termasuk pendeta, termasuk sudah tua. Maaf. Ini loh. Ketika suami istri bukan sedang marah, apalagi dendam, tidak. Ketika suami istri sedang jengkel. Halo, Bapak James. Pernah nggak kita saling jengkel? Salah sering. Pernah enak. Betul? Oke. Nah, anak-anak muda dengar ya. Kami sudah menikah, mau jujur kepada kalian. Supaya kalau kalian mau menikah, mikir 4 juta kali kalian. Ayo yang sudah menikah tolong jawab. Saya ponakan aku. Dia ya, yang belum menikah buka kuping. Yang sudah menikah jujur. Siapa setuju perkataan ini? Yang sudah menikah. Kalau belum, kamu munafik untuk menikah atau jawab. Ternyata di dunia ini, kalau ada 2 orang hobinya saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Amin. Betul? Ada saja yang buat jengkel. Nah, anak-anak muda, tetap kamu mau menikah nih? Supaya mikir dulu, serius. Maka itu Tuhan ajarkan saya untuk mengkorbankan tentang keluarga dan taman ini. Karena cara setan merusak keluarga harmonis itu sederhana. Ayo jujur suami istri. Seringkali kita jengkel itu karena tembok runtuh, atap jebol. Ayo suami istri ngaku lah, gak usah sombong. Seringkali kita sering jengkel itu karena hal apa? Hal kecil. Sandal, sepatu, gosok gigi, peniti, pancing, karet. Lo betul atau tidak? Hal kecil. Nggak seharusnya kalau kita sudah menikah sekian waktu. Saya tanya jujur, seharusnya kalau suami sudah nikah sekian tahun, makin kenal nggak 2 orang ini? Harusnya. Nah, hanya ada satu jawaban dari psikologi. Kalau 2 orang ini sudah makin kenal, karena saling kenal, sudah lama tinggal sama-sama, volume pertengkaran kurang atau tambah? Nah, keluargamu gimana? Yuk, tertawa kita boleh tertawa. Berarti kalau saudara menikah 30 tahun, 40 tahun, masih kayak Tom and Jerry, berarti kamu 2 belum kenal kamu. Setuju saya ngomong ini? Kalau sudah kenal itu, nggak usah pakai ngomong. Bahasa tubuh tahu dia minta apa. Wah, udah saya ngomong. Lu betul atau tidak? Nggak usah. Ini loh. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri berdua. Berapa tahun usia pernikahan kita? Bagaimana volume pertengkaran kita? Jujur. Jadi saling menjengkelkan bukan perkara besar, katakan amin. Aduh, Tuhan ampuni kami. Nah, lanjut. Ketika kita suami istri sudah di tempat tidur, tapi masih bawa kejengkelan. Maaf, suasana enak gak? Di tempat tidur? Enggak enak. Hanya baru jengkel. Patah Maharaja sudah gak kudus lagi. Betul? Karena jengkel itu berarti kita gak suka, bukan benci. Maka itu kalau ada Jumat bilang ada khotbah tentang mengampuni, saya tuh gak benci, cuma malas ketemu sama kok. Gak benci sama malas ketemu, awas kamu. Jujur pada diri sendiri. Nah, maka itu kalau suami istri lagi jengkel, saya tanya, makan bareng bisa nggak? Ngerasa orang coba bilang, lihat muka aja. Nah, kalau sedang jengkel nggak damai, doa bareng bisa nggak? Nah, ini maaf ya, kita sudah dewasa, kita harus ngaku. Ketika kita sedang jengkel dan sebagai manusia normal ingin melakukan hubungan tapi masih jengkel, jawab,
Bisa nggak setan masuk ingat mantannya? Pasti jangan ngomong beneran kok. Yang belum nikah dengan terama, kamu nggak ngerti. Lo jujur jawab, bisa nggak kita ingat mantan kalau kita dengan siapa ini? Saudara, berarti kita sedang berzina. Maka itu ayat ini dahsyat, saudara. Jangan kau kotori tempat tidur pernikahan. Wih, karena dia hadir. Itu tahun 87. Tahun 2000-an, ternyata ayat ini dimiliki di hati semua manusia. Saya buktikan. Jadi bukan Kristen sekalipun, mereka tertulis firman yang di hati mereka. Maaf ya, saya sebut 2 tokoh Indonesia, dan ini bukan rahasia. Jadi kalau saya ngomong nama 2 orang ini nggak akan masalah. Tokoh pertama Agim, masih ingat? Anak-anak muda masih nggak tahu. Saya respect pada dia waktu itu. Belum pernah saya lihat ada ustadz di Indonesia kalau dia memberi ceramah, memberi tausiah, kena betul bukan? Maka itu istilah kita gereja ini Ustadz Karisma. Karena pada waktu itu setiap minggu jam 14 WIB Agim pasti tampil live di Istiqlal, disiarkan langsung SCTV. Dan saya nggak pernah ketinggalan. Kalau saya lupa, istri saya ingetin Agim muncul itu. Istri saya tahu, saya serius. Ingat, kapan dia ambles sampai hari ini gak bangkit lagi? lagi. Nah, ini mengagetkan. Maaf loh, bukankah dihukum mereka? Suami belum menikah sekian tahun. Begitu kagumnya saya pada Agim. 2 kali saya sampai kunjungi pusatnya Daurah Tauhid yang di Geger Kalong, Bandung. Karena saya kagum. Saya masuk ke perpustakaannya, ke bukunya. Woi, hari-hari puluhan bus turis itu berjejer di sana. Saya ketemu dengan para penjual souvenir, penjual makanan, penjual alat-alat sembahyang. Mereka berkata, berkah, kami hari jualan ini luar biasa. Saya pikir hebat sekali. Lalu saya tanya kepada mereka setelah kejadian ini. Saya ketemu beberapa ibu-ibu pengajian. Serius. Loh, bukankah dihukum kalian diperbolehkan? Jawaban mereka rata-rata ini mengagetkan saya. Pak, nggak ada perempuan bodoh mau dibantu. Berarti jadi mereka tertulis nggak bahwa pernikahan harus dihormati? Ya. Aneh. Tokoh kedua itu Ahok. Masih ingat? Hebat sebelum dia di penjara. Tapi begitu dia di penjara buat masalah, melanggar firman. Berarti nggak contoh? Berarti firman ini tertulis nggak di hati setiap orang? Yang bukan Kristen sekalipun, bahwa pernikahan, hormatilah pernikahan dalam segala. Maka itu mama-mama, luka yang susah sembuh di hati anak-anak dan kiamat buat anak-anak ketika papa mama cerai, hancur. Sekarang setuju keluarga itu segala-galanya buat Tuhan. Sekarang kita setuju keluarga itu adalah pusat segala kehidupan. Maka itu sebelum kita pulang, suami istri rendahkan hati untuk saling mengampuni. Saya beri pertanyaan lagi yang bagian terakhir. Mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni? Cepat jawab. Wih, pintar semua. Mana lebih mudah, memberi persembahan atau mengampuni? Mana lebih mudah, baca Alkitab atau mengampuni? Mana lebih mudah, doa pagi cepat atau mengampuni?
Ternyata mengampuni itu sulit. Dan saya ulangi lagi, setan berhasil membuat kita aktif dalam pelayanan, tapi tidak mengampuni. Dan jangan jauh-jauh untuk mengampuni tetangga, teman kerja, mulai dari di sebelah itu. Oh amin. Siapa yang sebelah? Lo serius? Anak-anak tolong ingatkan papa mama. Ulang, maaf ingat khotbah tadi, benar nggak salah? Setuju anak-anak? Nggak usah. Ini serius. Ternyata saya menemukan ada resep satu saja yang paling mudah untuk mengampuni. Mau tahu tidak? Aku langsung mau sampaikan. Kuncungnya mulia ya. Begini cara mudah mengampuni. Selalu ingat ke diri sendiri. Saya ulangi, hanya ada satu cara paling mudah untuk mengampuni. Ingat diri sendiri. Ingat apa? Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Ya. Sering pernah. Betul. Hari ini bisa salah nggak? Walaupun pagi kita sudah doa supaya nggak salah. Besok akan salah nggak? Akan salah. Berarti ada nggak manusia yang nggak pernah buat salah di dunia? Lu jawab coba. Tidak. Nah ini jawaban untuk mudah-mudahan. Berani nggak kita menuntut diri sendiri untuk tidak salah? Lu saya tanya, coba jawab. Berani kita menuntut diri sendiri untuk tidak salah? Tidak. Nah, apa yang paling cocok dikatakan pada orang ini? Kalau dia menuntut sebelah sampingnya untuk nggak boleh salah, ini biadab atau sadis? Biadab. Dalam bahasa Indonesia biadab itu terjemahnya bajingan tingkat tinggi. Kira-kira ada orang biadab di sini yang suka menuntut pasangannya untuk nggak boleh salah. Padahal dirinya nggak berani nuntut untuk nggak boleh salah. Maka begini cara kita mengampuni pasangan kita kalau dia salah. Begitu kita tahu dia salah, langsung kita tertawa. Sama. Lu kok gak amin cepetan? Lu betul atau tidak? Ya sudah. Begitu kita tahu dia salah dan kita sadar aku juga sering salah, pelukan damai. Enggak amin. Maka itu kenapa di Efesus 4 berdamailah sebelum matahari terbenam. Karena ayat 27-nya berkata, kalau kamu nggak berdamai setelah matahari terbenam, maka pengundang setan yang di rumah. Itu Efesus 4 26-27 itu luar biasa. Ada nggak ayatnya? Cepat-cepat, karena saya masih ada 2 ayat lagi. Saya kalau ini lebih baik pakai jam India, masih jam 5. Jika kamu marah, nah bahasa Inggris juga sama. Ini ayat unik. Berarti boleh marah? Boleh. Nah ingat, yang boleh marah hanya suami istri. Yang belum menikah tak boleh marah. Tunggu kamu menikah. Loh, ini saya belajar dari psikologi. Di dalam psikologi, kemarahan yang gak terluapkan itu jadi penyakit. Karena dia Tuhan itu jadi suami istri marah. Tapi janganlah janganlah berbuat dosa. Saya tanya, Tuhan ini buyur, mana ada marah gak dosa? Orang bisu aja kalau marah tetap dosa. Ternyata ada kriteria. Kapan marah tidak berdosa? Kalau ada jam. Iya, janganlah dan janganlah terus marah. Ini terjemahan bagus. Hingga Matahari terbenam. Ini tadi kan saudara jawab, saya tanya, biasanya suami istri marahnya kapan? Malam. Nah ini. Dan tense itu present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang boleh terjadi setiap hari. Jadi pagi-pagi marah sampai sore.
Begitu sore, maaf ya Pak, ya kita sama-sama salah. Ya udah, jadi pulang ke rumah, anak-anak senang lihat papa mama. Tidurlah dengan doa. Besok bangun, terus ini luar biasa ini, sungguh. Terima kasih Bapak, membuat kami sadar ada penyakit. Kalau jengkel langsung meluapkan. Tapi cuma sampai sore saja. Tidak ada Tuhan di dunia yang saya berpapa. Lihat ayat 27. Nah, jangan cepat. Saya nangis pertama belajar ayat. Jadi kalau papa mama sudah matahari terbenam tidak berdamai, itu artinya dua orang ini mengundang iblis nginap di rumah. Kan goblok. Serius. Lebih baik undang Presiden Prabowo nginap di rumah daripada undang setan. Tapi pertanyaannya, ada nggak keluarga-keluarga undang setan nginap? Banyak. Karena nggak berdamai. Jadi kalau suami istri sudah matahari terbenam nggak berdamai, cuma ada satu di antara. Kalau bukan Tuhan pasti setan. Berarti waktu kita naik ke tempat tidur tanpa berdamai, tempat tidur kita jadi najis. Yang hadir pasti setan. Orang timur kalau punya tamu nginap, mungkin enggak yang punya rumah berkata besok pagi, maaf ya kami repot, enggak sediakan sarapan, cari di warung depan sih. Mungkin enggak? Enggak, orang aja begitu. Ini rahasia. Ketika suami istri sudah matahari terbenam enggak berdamai, setan nginap di rumah. Tamu ini butuh sarapan. Ngeri. Ini pertanyaan saya waktu Tuhan. Kenapa sih ini banyak sekali anak-anak begitu kurang ajar pada orang tua? Waktu saya belum menikah, saya nggak ngerti. Buat saya papa mama itu sangat berharga. Apalagi waktu saya umur 9 tahun, papa saya meninggal. Saya menyesal, kenapa? Mungkin kalau ada anak-anak begitu kurang ajar pada orang tua, kamu nggak tahu rasanya nggak punya orang tua kayak apa. Tapi sampai suatu saat, Roh Kudus ingatkan, bukan mereka yang salah. Loh mesti kurang ajar begitu? Ini jawaban. Setan yang saudara undang nginap di rumahmu, karena sudah matahari berdamai, kalian dua belum berdamai, maka sarapan setan itu anak-anak kita. Pantas anak-anak itu kayak setan, karena itu makanan mereka. Saudara lihat yang pernah pelayanan penjara, Bapak Gembala bilang saya nggak ada kondisi yang ada, itu pelayanan penjara. Tolong perhatikan. 80% lebih. Kalau ada orang di penjara, anak-anak di penjara, itu pasti karena orang tuanya nggak harmonis. Betul atau salah? Ini yang merusak. Ayo, yang punya kamu setan, usir kamu ini juga. Bukan didoakan, tapi gimana cara usir kamu setan ini? Berdamai sama istri. Ayo kita jujur. Buat anak-anak kita bahagia di rumah. Maka itu tadi, jadi mengampuni itu susah karena setan tahu. Ayo kita berdamai. Amin. Hidup dalam kebenaran ini supaya surga ada di bumi dan taman Eden selalu ada di hidup. Setelah saya jelaskan ini, saya tanya yang terakhir. Jadi mengampuni itu mudah atau susah? Awas kamu salah jawab. Mudah atau susah? Mudah. Caranya? Ayo, caranya apa tadi? Awas pura-pura lupa. Selalu ingat diri sendiri yang sering salah. Jadi harus apa ini sebenarnya? Kalau dia salah harus ampuni. Kita terima karena kita juga sering salah. Wih, surga di dunia. Tepuk tangan buat diri sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya.